Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mizal Nirwan Heri dari kelas XYB dengan NIM 1816010159 dengan dosen pembimbing Ustadz Dedi Afdal LCMA. Saya akan membacakan 3 materi tentang wakalah, al-qor, dan al-arhan. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah secara sederhana dapat dipahami sebagai pendelegasian dan penyerahan mandat sementara dalam makna yang lebih luas. Akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya perlimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak yang kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini dalam hal ini yang hanya melibatkan kedua belah pihak, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Jika kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Sebagai suatu perjanjian, akad wakalah tidaklah tanpa batas waktu, tetapi justru dibatasi waktu hanya untuk jangka waktu tertentu yang umumnya pendek, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Hal ini disebabkan pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau mandat ini hanya berlaku sementara atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja. Sesuai dengan dalil yang akan saya bacakan dalam surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Waqazalika ba'asnahum liyatasa'alu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yauman aw ba'da yaum qalu rabbukum allamu bima labistum faba'asu ahadakum biwarikum hazihi ilal madinati faliyanzur ayyuha aska ta'aman faliyatikum biriskim minhu waliyata'alataf wala yusiranna bikum ahada. Arti dari ayat surat Al-Kahfi ini adalah, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Dan mereka pun menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Selanjutnya yaitu al-qor. Al-qor berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, qor bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muktarid dalam kurung yang diajak akad qor dinamakan qorat, sebab merupakan potongan harta dari mukrid dalam kurung pemilik barang. Qirat merupakan kata benda masdar. Kata qirat memiliki arti bahasa yang sama dengan qor. Qirat juga berarti kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan. Al-qor adalah pinjaman yang diberikan kepada muktarid yang membutuhkan dana atau uang. Pengertian al-qor menurut
terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut qard adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi qard menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwad atau imbalan tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, qard mempunyai pengertian yang sama dengan term salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Adapun definisinya secara syarak adalah memberikan harta kepada orang yang manfaatnya lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Memberikan utang ini merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang. Rasulullah SAW menamakannya manihah, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang. Adapun hadis dari materi hutang piutang ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qanazu usratin fa naziratun illa maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Adapun makna dari surat Al-Baqarah ayat 280 ini yaitu apabila orang yang kamu utang itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang atau untuk melunasinya, maka tundalah tagihannya sampai kondisi keuangannya membaik dan mampu bersedekah kepadanya dengan tidak menagih utangnya, atau membebaskan sebagian utangnya. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan tindakan kalian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang terakhir yaitu ar-rahan. Ar-rahan yaitu gadai atau penggadaian. Ar-rahan dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan dikatakan dalam bahasa Arab yaitu amma'u ar-rahinah, apabila airnya tidak mengalir, dan kata nikmatun rahinah, nikmat yang tidak putus. Ada juga yang mengatakan makna ron adalah tertahan dengan dasar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nafsin bima qasabat rahinah. Tiap diri bertanggung jawab dalam kurung tertahan atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Muddat Tasir 74 ayat 38. Yakni kata rohina bermakna tertahan. Pengertian yang kedua ini hampir sama dengan pengertian pertama, karena yang tertahan itu tetap berada di tempatnya. Ibnu Faris berkata, huruf ro, ha, dan nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil, baik dengan hak ataupun tidak. Dari sinilah pengertian kata ar-ron, yaitu sesuatu yang digadaikan. Adapun definisi al-ron dalam istilah syariat, para ulama telah menjelaskan yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang dan dilunasi dengan jaminan tersebut. Apabila si peminjam tidak mampu melunasinya atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi
hutang tersebut dari nilai barang jaminan tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya atau memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta tersebut bila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Sedangkan menurut Syai Al-Basam, definisi ar-rahn adalah jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya. Adapun hadis yang berkaitan dengan gadai yaitu surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum muqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatuhu wal yattaqillaha rabbah wala taqtu musi syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'malun alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian dengan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun makna dari hadis yang saya bacakan ini yaitu apabila kalian berpergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai atau jaminan yang diterima oleh si pemberi utang sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain, maka tidak harus ada catatannya, saksi atau jaminan. Dan ketika itu utang piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dan dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkari sedikit pun. Jika dia mengingkarinya, maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barang siapa yang menyembunyikannya kesaksiannya itu, maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Dan dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari tugas dari UAS Syarah Hadis Ekonomi ini atau materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau ada penyampaian kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.